Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Fadila Rizky Zahra dengan NIM 2103040012, serta rekan saya, Fairuz Husniara Hadatul Aisy dengan NIM 2103040103. Di sini kita mengambil judul klasifikasi tipe bangunan pada citra satelit menggunakan metode histogram. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Agenda atau topik utama dalam presentasi ini yaitu 1 histogram, 2 histogram equalization, 3 citra grayscale, 4 histogram citra derajat keabuan, 5 brightness dan kontras, 6 inverse dan auto level, 7 kuantitas citra dan citra hitam putih, 8 mengubah gambar berwarna RGB menjadi gambar grayscale, gambar biner dan kuantisasi, serta yang ke-9 konvolusi dan image filtering. Histogram. Pengertian dari histogram adalah suatu grafik yang menunjukkan berapa besar jumlah piksel dari citra memiliki suatu tingkat keabuan tertentu. Tinggi dari histogram pada titik tertentu menunjukkan jumlah piksel atau daerah dari citra yang mempunyai tingkat keabuan tersebut. Histogram juga merupakan grafik yang menggambarkan penyebaran dari nilai-nilai piksel yang terdapat pada sesuatu citra atau bagian citra tertentu di dalamnya. Intensitas pada citra dapat diketahui dari sebuah histogram. Histogram juga dapat mengetahui tentang banyak hal tentang kecerahan, brightness, dan kontras dari sebuah gambar. Karena itu, histogram adalah alat bantu yang sangat berharga dalam sebuah pengerjaan pengolahan citra baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ciri-ciri dari histogram yaitu gelap, terang, normal, serta normal brightness dan kontras. Ini merupakan layout project dari histogram. Dan ini merupakan hasil output dari codingan CDV dan hasil dari histogram. Tabel yang kedua, histogram equalization. Histogram equalization adalah sebuah proses untuk memperbaiki terang atau gelap gambar derajat keabuan dengan memanfaatkan distribusi nilai-nilai derajat keabuan dari gambar. Histogram equalization ini mengubah distribusi kemunculan setiap nilai derajat keabuan ke arah seragam. Artinya, setiap nilai derajat keabuan mempunyai kemungkinan yang sama baik dari bagian gelap, sedang, dan terang. Hasil dari histogram equalization yaitu membuat distribusi derajat keabuan gambar menjadi seragam dan gambar tampak lebih jelas. Gambar yang terlalu gelap akan diterangkan menjadi normal, serta gambar yang terlalu terang akan digelapkan menjadi normal. Rumus dari histogram equalization. Rumus yang digunakan untuk menghitung histogram equalization dapat ditulis seperti pada persamaan berikut. Ini merupakan rumus dari histogram equalization, di mana NK adalah nilai piksel pada derajat keabuan K dan N adalah jumlah seluruh piksel pada citra. Dari perumusan tersebut, dapat diartikan bahwa derajat keabuan K dinormalkan terhadap derajat keabuan L-1. Nilai RK sama dengan 0 menyatakan hitam dan RK sama dengan 1 menyatakan putih dalam segala keabuan yang didefinisikan. Ini merupakan contoh hasil dari histogram equalization. Lanjut ke topik berikutnya yaitu brightness dan kontras. Brightness adalah proses menambah terang atau gelapnya sebuah gambar derajat keabuan. Bila pada titik XY merupakan nilai derajat keabuan XG, maka proses brightness akan menambahkan nilai konstanta brightness KB. XB sama dengan XG plus KB. Bila KB bernilai positif, maka hasilnya akan semakin terang. Dan bila KB bernilai negatif, maka hasilnya akan semakin gelap. Kontras. Kontras adalah proses menarik
menaik turunkan perbedaan nilai terang dan gelap sebuah gambar. Menaikkan kontras berarti menambah perbedaan antara nilai minimum dan nilai maksimum dari gambar. Demikian juga sebaliknya, menurunkan kontras akan mengurangi perbedaan nilai minimum dan nilai maksimum dari gambar. Kontras dirumuskan dengan XB sama dengan C kali XG. Bila C bernilai di atas 1, maka hasil akan menambah kontras, dan bila C antara 0 dan 1, maka hasilnya akan mengurangi kontras. Ini merupakan hasil dari menaikkan brightness dan menurunkan brightness. Serta ini merupakan hasil dari menaikkan kontras dan menurunkan kontras. Lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu inverse dan auto level. Inverse merupakan proses untuk membalik nilai derajat keabuan di mana titik terang akan menjadi gelap dan titik gelap akan menjadi terang. Atau bisa juga disebut dengan negatif. Karena nilai batas maksimum derajat keabuan adalah 255. Maka proses inverse dapat dirumuskan dengan XB sama dengan 255 min XG. Auto level adalah proses untuk membuat semua nilai derajat keabuan mulai 0 sampai dengan 255 terisi. Pada gambar yang terlalu gelap, biasanya nilai maksimumnya tidak mencapai 255. Pada suatu gambar yang terlalu terang, biasanya nilai minimumnya tidak di 0. Dengan proses auto level ini, maka nilai maksimumnya dibuat 255 dan nilai minimumnya dibuat 0 sehingga membuat gambar bisa semakin jelas. Ini merupakan hasil dari inverse serta hasil dari auto level. Histogram citra derajat keabuan. Histogram citra atau gambar derajat keabuan menunjukkan distribusi nilai derajat keabuan dari gambar tersebut. Histogram HXG ini menyatakan jumlah titik yang mempunyai nilai derajat keabuan XG. Untuk menghasilkan histogram derajat keabuan ini, baca nilai derajat keabuan XG dari setiap titik XY. Tambahkan HXG secara counter HXG sama dengan HXG plus 1. Bila histogram HXG ini dibagi dengan jumlah titik NX dan NY, maka nilainya akan menjadi nilai kemungkinan dari setiap terjadinya derajat keabuan XG, atau disebut juga dengan probability density function atau fungsi kepadatan probabilitas, atau juga bisa dinamakan dengan fungsi distribusi dari derajat keabuan XG. Karena histogram menyajikan distribusi setiap nilai derajat keabuan, maka dapat dengan histogram ini kita bisa melihat distribusi terang gelapnya sebuah gambar. Gambar yang histogramnya cenderung ke kiri adalah gambar yang gelap, sedangkan gambar yang histogramnya cenderung ke kanan adalah gambar yang terang. Dari gambar derajat keabuan adalah nilai R, G, dan B sama, sehingga apapun yang dituliskan dengan format warna XXX akan menunjukkan gambar derajat keabuan. R itu menunjukkan gambar derajat keabuan dengan mengambil nilai dari layer R, sehingga titik-titik yang tidak mempunyai komponen warna merah akan berubah menjadi hitam. GG menunjukkan gambar derajat keabuan dengan mengambil nilai dari layer G, sehingga titik-titik yang tidak mempunyai komponen warna hijau akan berubah menjadi hitam. BBB menunjukkan gambar derajat keabuan dengan mengambil nilai dari layer B, sehingga titik-titik yang tidak mempunyai komponen warna biru akan berubah menjadi hitam. Untuk menghasilkan gambar derajat keabuan yang menggunakan semua komponen warna, bisa menggunakan nilai rata-rata dari sebuah nilai R dari layer R, G dari layer G, dan B dari layer B. Nilai X ada nilai derajat keabuan yang menggunakan nilai dari semua layer RGB secara seimbang, dan nilai X harus berada pada 0 sampai dengan 255, dan beberapa bahasa pemrograman tidak mengizinkan nilai X keluar dari range tersebut. Lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu kuantitas citra dan citra hitam putih. Nilai setiap titik pada citra atau gambar derajat keabuan adalah 0 sampai dengan 255. Ini berarti yaitu 256 nilai. Proses kuantisasi citra adalah proses mengubah jumlah nilai keabuan, misalnya
menjadi 8 nilai derajat keabuan. Setelah citra atau gambar hitam putih atau BW adalah sebuah gambar yang hanya berisi warna hitam atau putih. Hitam bernilai 0 dan putih bernilai 255. Ini merupakan contoh dari hasil kuantitas 16 dan hasil dari ubah kuantitas. Ini merupakan hasil dari hitam putih. Lanjut ke topik berikutnya, yaitu mengubah gambar berwarna RGB menjadi gambar grayscale atau gambar biner dan kuantisasi. Caranya yaitu pertama buka Visual Studio, buat project baru dengan file nama project atau new project. Pilih Visual Checklist, Windows Form Application, beri nama image 2 dan solution name mengikuti dari nama dan tekan OK. Setelah keluar form baru dari project yang dibuat, pilih komponen 4 buah button, 2 buah picture box, dan 1 buah open file dialog. Pada button 1, ubah teks menjadi load, ubah teks menjadi grayscale. Pada button 3, ubah teks menjadi hitam putih. Pada button 13, ubah teks menjadi kuantisasi 16. Pada picture box 1 dan picture box 2, atur size modenya dengan stretch image. Atur tampilannya seperti gambar berikut. Seperti ini. Lalu tambahkan 2 objek bitmap di class from 1, yaitu objek bitmap dan objek bitmap 1. Dan ini merupakan hasil dari grayscale. Lanjut, yaitu konvolusi dan image filtering. Proses konvolusi yaitu proses mengubah nilai sebuah titik menggunakan nilai titik-titik tetangganya. Ada beberapa model titik tetangga yang bisa dimanfaatkan seperti 4 titik tetangga, 8 titik tetangga, dan 24 titik tetangga. Meskipun tidak menutup kemungkinan penggunaan titik tetangga dalam jumlah yang besar, hanya saja ada pertimbangkan atau time consume saat memilih jumlah titik tetangga yang dinyatakan dalam bentuk kernel. Image filtering adalah proses filter pada gambar baik berupa low pass filter, high pass filter, maupun band stop filter. Untuk melakukan filter pada image diperlukan apa yang dinamakan dengan kernel filter H. Langkah-langkah berikut adalah pembuatan program image filtering menggunakan konvolusi dengan filter 4 node, filter 8 node, dan filter 24 node. Jumlah node menyatakan jumlah tetangga. Pada button 1, yaitu ubah teks menjadi load. Pada button 2, ubah teks menjadi grayscale. Pada button 3, ubah teks menjadi filter 4 node. Pada button 4, ubah teks menjadi filter 8 node. Pada picture box 1, atur size modenya dengan stretch image. Tambahkan objek bitmap di class form 1, yaitu objek bitmap dan objek bitmap 1. Ini merupakan contoh dari hasil filter 4 node new A dan hasil 4 node new B. Ini merupakan hasil filter 4 node. Selanjutnya, demo codingannya. Ini merupakan hasil output ketika sudah di-run.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.